2056 King Chou. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tetua tertinggi pertama klan King memaksakan senyum, penyebab dari segalanya. Asal mula kesulitan klan King, hanyalah satu hal, istana kacang ilahi. Selain kita, tidak ada yang ingin melihat klan King menyempurnakan istana kacang ilahi dengan sukses. Bahkan jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita dan menyerahkan wilayah kita, bahkan jika kita mengalahkan Mingyu, bagaimana kita bisa menghadapi semua kekuatan super? Batuk, batuk. Tetua tertinggi pertama klan King berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jadi serangan balik terbaik kita adalah menyempurnakan istana kacang ilahi. Seorang Dewa Gu yang cemas segera bertanya, bagaimana kita bisa menyempurnakan istana kacang ilahi dengan cepat? Tetua tertinggi pertama klan King menghela napas, ada satu metode yang bisa kita coba. Para Dewa klan King sangat bersemangat, mereka menatap tetua tertinggi pertama klan King dengan saksama. Tetua tertinggi pertama klan King perlahan menjelaskan, sebelumnya, kita menggunakan Gu kebencian untuk melewati pertahanan istana kacang ilahi. Kita membuat kemajuan besar, kita hanya butuh waktu untuk menyempurnakannya sekarang. Namun, kita kekurangan waktu yang kita butuhkan, kita hanya bisa mengambil risiko dan menggunakan jurus pamungkas itu sekarang. Jurus pamungkas apa? Jangan bilang padaku. Beberapa Dewa Gu klan King memiliki ekspresi bingung sementara beberapa lainnya memiliki ekspresi berubah. Mereka mengingat beberapa rumor samar yang pernah mereka dengar. Tetua tertinggi pertama klan King mengangguk, kegembiraan terlihat di wajahnya yang lelah. Gerakan mematikan ini diciptakan oleh tetua tertinggi kedua dan aku, dia adalah pengguna utama dengan bantuanku. Gerakan mematikan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku akan mengaktifkannya sementara kalian semua berpartisipasi dan membantu. Selama kita dapat melepaskannya, istana kacang ilahi saat ini tidak dapat menghalanginya. Setiap Dewa Gu peringkat 8 juga harus menghindarinya. Tidak peduli seberapa kuat Mingyu, dia masih peringkat 7. Kita akan melakukannya. Tetua tertinggi pertama, apa namanya? Tetua tertinggi pertama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tetua tertinggi kedua meninggal sebelum kita dapat menamainya. Orang tua ini terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, sebut saja, King Chou, satu ini adalah balas dendam klan King. Istana kacang ilahi adalah penyebab kesulitan dan penderitaan kita, klan King perlu membalas dendam. Kita akan menggunakan King Chou untuk menyempurnakan istana kacang ilahi sepenuhnya. Kekuatan super ini dengan niat jahat juga akan menghadapi balas dendam klan King kita satu persatu. Mingyu yang sombong dan kejam yang menyebabkan kita sangat terluka juga akan menghadapi balas dendam kita. Dengan menggunakan King Chou, kita akan membalas dendam. Kita akan membayar hutang ini 1000 kali lipat kepada mereka yang menyakiti kita. Dalam aspek ini, kita tidak akan pelit, kita akan membayar mereka sepenuhnya. Kata-kata ini membangkitkan semangat para abadi. King Chou, benar-benar nama yang bagus. Penatua tertinggi pertama benar. Kita harus membalas dendam. Biarkan King Chou menjadi tanda kebangkitan klan King kita menuju kejayaan. King Chou, King Chou, King Chou. Penglihatan King Chou langsung jernih, ia mengingat semuanya, ingatannya pulih sepenuhnya. Menghadapi serangan Mingyu, klan King pertama-tama memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkas King Chou untuk menyempurnakan istana kacang ilahi. Selanjutnya, mereka akan maju dan bertarung untuk mengklaim kemenangan. Namun, jurus pamungkas King Chou yang mereka percayakan harapannya tidak sepenuhnya menyempurnakan istana kacang ilahi. Sebaliknya, jurus itu memicu resonansi misterius dengan istana kacang ilahi. Seluruh langit bersinar dengan cahaya hijau giok. Cahaya misterius itu melahap para dewa klan King, ia mencerna seluruh markas besar klan King, termasuk Oasis King, ia menutupi 10.000 li di sekitarnya. Mingyu terpaksa mundur, setelah cahaya misterius itu memudar. Pasukan super datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Mereka melihat bahwa wilayah klan King yang agung telah berubah menjadi reruntuhan yang besar dan luas. Para Dewa Gugurun Barat yang marah mencari seluruh tempat itu secara menyeluruh tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Seiring berjalannya waktu, orang-orang berubah dari kekecewaan menjadi putus asa. Mereka akhirnya meninggalkan padang pasir yang tak bernyawa ini. Hanya di suatu sudut, sebuah rumah Gu abadi jalur kayu peringkat 8 dengan aula redup dan Gu kebencian sebagai inti di dalam aula itu mengaktifkan jurus pamungkas. Jurus pamungkas ini disebut King Chou. Jurus pamungkas King Chou tidak gagal,
jurus itu hanya dipengaruhi oleh sesuatu dan bermutasi pada hakikat. Jurus itu berubah menjadi bentuk kehidupan. Jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang mati dengan kematian yang mengerikan menyatu bersama, seekor binatang buas dengan gu kebencian sebagai inti lahir. Awalnya, ia sangat kecil seperti bayi. Ia membuka matanya, tatapannya sangat jernih. Selanjutnya, ia tumbuh terus-menerus, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya mulai tumbuh seiring dengan fisiknya yang menjadi jelas. Ia memiliki cakar, cangkang kura-kura, dan kepala dengan rambut panjang. Ukurannya awalnya sama dengan kelinci, selanjutnya tumbuh menjadi ukuran serigala, sebelum menjadi banteng dan kemudian gajah, akhirnya, ia menjadi sebesar gunung. Jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya berteriak, sejak saat ia lahir, teriakan-teriakan itu telah melengking di telinganya, bergema di dalam hatinya. Setiap kali ia tumbuh, suara-suara yang menggema ini akan menjadi lebih keras dan lebih teredam. Mereka berteriak, mereka melolong. King Chou tidak dapat mendengarnya dengan jelas, ia merasa sangat terganggu. Suara-suara ini terlalu mengganggu dan teredam, mereka terus berlanjut tanpa henti, ia menjadi bingung, ia menjadi frustrasi, ia menjadi marah. Pikirannya menjadi lebih kacau, ia menjadi lebih kejam dan agresif. Ia menggeram, ia menebas tanah aula dengan cakarnya, ia menabrak pilar-pilar menggunakan cangkangnya, ia berdarah karena luka-luka saat rambutnya menutupi wajahnya. Aula itu dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri tetapi suara-suara itu masih berlanjut, mereka menjadi lebih teredam dan keras. King Chou tidak bisa berbuat apa-apa. Ia akhirnya menjadi sedih. Ia ingin menyerah, ia ingin mati. Tetapi ia tidak melakukannya, suara-suara dendam itu mencoba mengingatkannya tentang sesuatu. Apa itu? Apa yang suara-suara terkutuk itu coba katakan? Katakan padaku, mengapa kau menyiksaku seperti ini? Mengapa kau tidak membiarkanku mati saja? Sejak pertempuran yang kacau dimulai, King Chou merasakan spectral soul, kesadarannya jatuh ke dalam kekacauan karena kebencian Gu. Meskipun ia sadar, pikirannya tidak jernih. Ia hanya tahu cara membunuh, ia tahu cara menyerang dan maju, ia hanya tahu cara bertarung. Ia ingin mengerahkan dirinya, menggunakan setiap tetes darah di tubuhnya untuk membunuh spectral soul, untuk memusnahkan spectral soul. Tetapi sekarang, pikiran King Chou tidak lagi dalam kekacauan, ia mendapatkan kembali kejernihan. Seolah-olah awan terbelah di langit, semuanya menjadi jelas sekarang. Ingatannya lengkap, ia memahami seluruh situasi dari awal hingga akhir. Ia, akhirnya dapat memahami kata-kata dari jiwa-jiwa pendendam itu. Jiwa-jiwa pendendam itu menjerit dan menangis sepanjang waktu, mereka tidak pernah berhenti atau melemah sama sekali. King Chou mendengarnya dengan jelas sekarang. Jiwa-jiwa pendendam itu tidak menjerit kesakitan atau kepahitan. Mereka tidak menangis dalam kesedihan, mereka tidak meneriakkan kepolosan mereka. Mereka hanya mengatakan satu hal, King Chou. King Chou, King Chou, kau harus mengingat tujuan keberadaanmu. Kau harus mengingat beban yang kau tanggung. Kau harus mengingat semua musuhmu. Jangan lupakan itu bahkan untuk sesaat. Jangan menyerah bahkan untuk sesaat. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Para anggota klan yang meninggal dengan kematian yang menyedihkan, para anggota klan King yang belum memenuhi aspirasi mereka, kita perlu membalas dendam atas rasa sakit dan penderitaan yang ditimpakan pada kita. Jiwa hantu, King Chou berteriak, rasakan ini dengan baik. Ini adalah balas dendam klan King, setelah 100.000 tahun, jurus pembunuh yang telah dipupuk selama 100.000 tahun. King Chou, oh tidak. Pada saat ini, ekspresi Giant Spectral Soul berubah dingin, hatinya tenggelam. Perubahan kualitatif terjadi di tubuh King Chou, Gu abadi peringkat 8 kebencian yang telah tumbuh sepanjang waktu akhirnya menerobos pada saat ini, itu menjadi Gu abadi peringkat 9 yang asli. Tubuh King Chou yang seperti gunung mengeluarkan cahaya hijau giok yang akrab bagi Spectral Soul. Di dalam cahaya hijau, tubuh King Chou berubah seperti air yang mengalir. Ia berdiri tegak, keempat anggota tubuhnya berubah menjadi tangan dan kaki manusia. Sepasang sayap besar yang telah diubahnya menjadi baju besi seluruh tubuh. Cangkangnya berubah menjadi perisai, dipegang oleh lengan kirinya. Leher ularnya berkontraksi dengan cepat, memungkinkan leher dan bahunya memiliki proporsi yang sempurna. Selanjutnya, gumpalan cahaya besar mengalir dari ekornya yang panjang dan leher ularnya, berpindah ke telapak tangan kanannya saat ia memanjang menjadi tombak yang mengerikan.
Raksasa King Chou menyerbu ke arah jiwa spektral, cahaya hijau yang luas itu mengembun dan masuk ke ujung tombaknya. Tombak panjang itu menusuk ke depan dengan kekuatan besar. Raksasa jiwa spektral mengubah gerakan. Ia harus membuat perubahan, jika ia menggunakan metode sebelumnya pada King Chou lagi, ia akan mencari kematian. Jiwa spektral menggerutu saat ia menarik kembali gerakannya, menyebabkannya menderita serangan balik. Namun ia mencapai tujuannya, ia berhasil mengubah gerakan pembunuh. Pada saat yang genting, asap hitam bergemuruh menyembur ke arah King Chou, menghentikan serangannya. Melihat ini, Wu Shuai, leluhur Laut Qi, dan Dewa Iblis Qi Jue menatap dengan mata terbelalak. Ini tampak seperti proses yang panjang, tetapi sebenarnya, itu terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. King Chou tiba-tiba menjadi lebih kuat, berubah menjadi raksasa dengan peningkatan kekuatan pertempuran yang sangat besar. Sebelum Wu Shuai, Qi Xi, atau Qi Jue sempat merayakan, Giant Spectral Soul menarik jurus pamungkasnya dan langsung membalas. Melihat bahwa jurus pamungkas yang mematikan ini sebagian besar diblokir oleh Spectral Soul, Wu Shuai, Qi Xi, dan Qi Jue merasa sangat kecewa, mereka tidak bisa tidak mengagumi tekad dan metode Spectral Soul. Dia benar-benar dapat menukar jurus pamungkas dalam jangka waktu yang begitu singkat. Namun, Lu Weiyin tersenyum. Pada saat berikutnya, rambut acak-acakan Giant King Chou terangkat dan kusut seperti tanaman merambat, berkumpul menjadi bentuk pohon besar. Pohon ini memiliki daun yang rimbun, itu adalah penutup besar di atas kepala King Chou, itu memancarkan cahaya hijau giok lagi. Asap gemuruh Spectral Soul semuanya diblokir oleh cahaya yang kuat. Ini, metode yang terhormat, jurus pamungkas pohon Dewa Karma Genesis Lotus Immortal Venerable. Laut Qi, Qi Jue, dan Wu Shuai terkejut. Swiss, serangan raksasa King Chou tidak lagi terhalang. Tombak yang mengerikan itu menembus jiwa spektral raksasa dari depan ke belakang. Setelah itu, tombak hijau itu berubah menjadi cahaya hijau giok dan mengalir ke tubuh jiwa spektral raksasa seperti aliran air yang deras. Jiwa spektral raksasa mundur beberapa langkah, auranya melemah ke tingkat yang sangat rendah. Spectral Soul dipenuhi lubang-lubang saat ki jiwa bocor keluar bersama dengan beberapa cahaya hijau giok. Ratusan lengan menutupi lubang-lubang ini tetapi tidak dapat menghentikan cahaya hijau yang luar biasa itu agar tidak bersinar. Cahaya misterius ini seperti pedang atau tombak, meledak keluar dari tubuh Spectral Soul, memancarkan seluruh medan perang. Spectral Soul kalah. Ini benar-benar pukulan yang fatal. Ekspresi Spectral Soul dingin saat dia bergumam, Genesis Lotus, Paradise Earth, bagus, kalian benar-benar mengesankan. Selanjutnya, dia tersenyum dingin, niat membunuhnya malah melonjak, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dahulu kala, aku bersumpah bahwa aku hanya akan membuat orang lain berjuang menghadapi kematian. Apakah kalian semua siap untuk itu? Kata-kata Spectral Soul membuat ekspresi semua orang berubah. Oh tidak, menjauh darinya, cepat, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Kalian semua, mati bersamaku. Spectral Soul meraung, ledakan. Dia adalah satu-satunya ahli besar jalur kebijaksanaan di sini, tugas mengungkap jurus pamungkas medan perang ini berakhir di pundaknya. Jiwa peri Ziwei dimodifikasi oleh jiwa spektral, dia setia padanya, dia mengerahkan dirinya untuk mencoba mengungkap jurus pamungkas medan perang ini. Namun, medan perang bayangan pasir ilusi Lu Weiyin bukanlah medan perang sederhana. Medan perang jalur bumi ini sangat kokoh, juga memiliki lapisan ketidakjelasan. Saya khawatir itu menggunakan medan perang milik Dewa Bumi Surgawi sebagai fondasi dan dimodifikasi dari itu. Peri Ziwei mengerutkan kening dalam-dalam, pikirannya memanas, dengan usaha kerasnya, dia berhasil menyimpulkan beberapa informasi yang berguna. Namun, ada sedikit kemajuan secara keseluruhan. Pertama, jurus pamungkas medan perang akan menyusut menjadi titik kecil setelah diaktifkan, mengisolasi bagian dalam dan luar. Baik dari dalam maupun luar, sulit untuk mengungkapnya. Awalnya, peri Ziwei mampu menghancurkan medan perang Yama Fang Yuan di tanah terberkati Langya karena dia memiliki baju sirah takdir Gu abadi milik Feng Jiu Ge untuk menemukan medan perang Yama. Dengan menggabungkan pengaruh internal dan eksternal, dia berhasil mengungkap medan perang itu. Kedua, medan perang bayangan pasir ilusi itu bukan hal biasa, itu adalah karya seorang yang terhormat, yang disempurnakan oleh generasi mendatang. Sungguh menakjubkan bahwa peri Ziwei dapat menemukan lokasi medan perang yang tepat dengan begitu cepat,
itu menunjukkan pencapaian jalur kebijaksanaannya yang luar biasa. Peri Ziwei terus menggunakan berbagai metode, terkadang, dia mengaktifkan Gu abadi individu, terkadang, dia menggunakan gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan, terkadang, dia bahkan meminta Dewa Langit Panjang Umur atau Dewa Pengadilan Surgawi untuk menyelidiki medan perang bayangan pasir ilusi itu terus-menerus. Ini benar-benar pemandangan yang tidak terpikirkan. Sekte Bayangan, Surga Panjang Umur, dan Pengadilan Surgawi benar-benar bekerja sama dengan erat. Di pinggiran luar, kelompok kelelawar hitam itu seperti gelombang hitam yang mengamuk yang menyerang terus-menerus. Rumah Gu abadi Pengadilan Surgawi menjaga mereka, membentuk pertahanan ketat yang membunuh semua kelelawar hitam yang cukup berani untuk mendekati mereka. Di area dalam, Peri Ziwei berada tinggi di langit dengan Patua Zheng Yuan, Bai Ningbing, dan Peri Miao Yin melindunginya. Di bagian tengah, terdapat dua Gu House abadi yang terletak bersebelahan. Mereka adalah Calamity Look Altar milik Longevity Heaven dan Demon Judgment Board milik Heavenly Court. Setiap kali Peri Ziwei memberi instruksi, kedua Gu House abadi ini akan bekerja sama dan menggunakan metode mereka untuk menyerang sudut medan perang. Semua yang mereka lakukan adalah untuk tujuan akhir, Fang Yuan. Awalnya, ketiga kekuatan ini saling menahan diri saat mengejar Fang Yuan, mereka memiliki kewaspadaan masing-masing. Namun sekarang setelah jurus pembunuh medan perang menyelimuti Fang Yuan dan Spectral Soul, ketiga kekuatan ini mulai bekerja sama, mengerahkan upaya dan energi mereka untuk mengungkap jurus pembunuh medan perang ini. Kelicikan dan kekejaman Fang Yuan terukir dalam di benak semua orang, karena dia melakukan penyergapan di sini, dia pasti memiliki niat buruk. Para Dewa Gu dari ketiga faksi merasakan sesuatu yang salah, mereka segera bekerja sama, berusaha menggagalkan rencana Fang Yuan dengan segala upaya mereka. Itu benar-benar keputusan yang bijaksana. Namun, Peri Ziwei tiba-tiba gemetar saat dia memuntahkan seteguk darah. Oh, melihat perubahan ini, semua perhatian para Dewa Gu tertuju. Peri Ziwei menyeka darah dari sudut bibirnya, ekspresinya pucat tetapi dia menggertakkan giginya, melanjutkan deduksinya. Pengadilan Surgawi memelihara seorang abadi yang hebat, untuk tuannya, dia benar-benar memberikan segalanya. Di dalam altar keberuntungan bencana, Bing Sai Chuan mencibir sambil mencoba menyerang kedua kekuatan itu dengan kata-kata. Di dalam rumah Gu abadi, Qin Dingling mendengus dingin, mengerutkan kening, mengapa keberuntunganku begitu goyah. Pada saat berikutnya, Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan tiba-tiba mengambil tindakan, cahaya yang dalam berkedip, para abadi sekte bayangan semuanya diselimuti, sebelum mereka melesat keluar seperti meteor. Jantung Bing Sai Chuan dan Qin Dingling melonjak, mereka tidak berpikir lagi, dengan cepat mengendalikan rumah Gu abadi untuk mengikuti Peri Ziwei. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan terjadi pada saat ini. Altar keberuntungan bencana baru saja mulai bergerak ketika kekuatan besar menyerangnya dari belakang. Bing Sai Chuan menggeram, "Si Wei melukai kita." Altar keberuntungan bencana mengalami pukulan besar, tetapi momentumnya meningkat saat menyerang Peri Ziwei dengan niat membunuh. Di dalam Dewan Penghakiman Iblis, Fang Zheng kurang pengalaman dibandingkan dengan Bing Sai Chuan dan Qin Dingling. Ketika ledakan terjadi, Dewan Penghakiman Iblis masih tidak bergerak di tempat. Dengan demikian, Dewan Penghakiman Iblis mengalami kerusakan yang jauh lebih besar daripada altar keberuntungan bencana. Seketika, Fang Zheng merasa seperti telah jatuh ke dalam tsunami, dia tertangkap basah, seluruh Dewan Penghakiman Iblis tersapu oleh ledakan itu. Gemuruh, ledakan ini diciptakan oleh ledakan diri jiwa hantu. Setelah ledakan itu menghancurkan medan perang bayangan pasir ilusi, para Dewa Gu dari tiga kekuatan yang tidak tahu apa yang terjadi sangat terpengaruh. Kedua Gu House abadi, Calamity Look Altar dan Demon Judgment Board, rusak parah, meskipun Peri Ziwei menyimpulkan ledakan itu sedikit lebih awal, waktunya terlalu sedikit, ledakan itu dengan cepat melibatkan mereka terpental kemana-mana. Banyak Gu House abadi Pengadilan Surgawi juga terpental seperti layang-layang, tertiup oleh kekuatan yang dahsyat. Kelompok kelelawar hitam bahkan lebih buruk, ratusan ribu kelelawar, baik itu binatang buas yang terpencil atau binatang buas yang tak terlupakan, langsung hancur berkeping-keping. Tanah berguncang saat dunia tampaknya runtuh, seluruh pemandangan sekarang sangat kacau. Sebuah benteng yang sangat rusak muncul di udara. King Chou, yang telah berubah menjadi raksasa, hancur menjadi 3 bagian, mendarat di tanah. Tanah si rusak parah, awalnya lengkap dan utuh,
sekarang hanya tersisa kurang dari 30%. Demon Immortal Kijue berlumuran darah saat dia terbang keluar dari wilayah surga dan bumi yang terpencil ini. Dia memiliki tatapan tajam saat dia menatap benteng itu. Itu adalah benteng Gunung Berat Tanah Damai. Rumah Gu Abadi peringkat 8 ini benar-benar memiliki pertahanan terbaik. Meskipun rusak parah, rumah itu masih berhasil memblokir kekuatan ledakan diri jiwa spektral. Pada saat berikutnya, benteng Gunung Berat Tanah Damai disimpan ke dalam lubang abadi Fang Yuan. Rumah Gu Abadi ini terlalu lambat, tidak bisa diandalkan sepanjang waktu. Fang Yuan muncul. Seketika, dia menarik perhatian semua Dewa Gu. Tapi Fang Yuan tidak sendirian, Lu Weiyin dan Wu Sui juga ada di sekitarnya. Ayo bunuh Fang Yuan. Altar keberuntungan bencana tidak dalam kondisi baik, Bing Saichuan menyerah dan membiarkan yang lain memperbaikinya, sementara dia pergi untuk membunuh Fang Yuan sendiri. Ahli hebat peringkat 8 yang pernah bertarung bersama Fang Yuan ini tidak menyembunyikan niat membunuh yang dalam terhadapnya. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan pada Tuan? Peri Ziwei berhenti melarikan diri, dia berteriak saat darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Demon Immortal Kijue memiliki penampilan seperti anak kecil tetapi suaranya tua, dia tersenyum dingin, tidakkah kalian semua merasakan kerasnya ledakan tadi? Spectral Soul telah meledakkan dirinya sendiri dan mati. Apa? Para dewa mendengar ini dan sangat terkejut. Spectral Soul yang agung benar-benar mati. Ledakan tadi terlalu mengerikan, itu jelas merupakan jurus pembunuh jalur jiwa. Apakah itu serangan terakhir Spectral Soul sebelum mati? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Seorang Demon Venerable yang agung. Tidak, Spectral Soul bukan lagi Demon Venerable. Meski begitu, dia masih memiliki kekuatan tempur nomor 1 di dunia, tidak disangka dia benar-benar mati di tangan Fang Yuan dan yang lainnya. Fang Yuan benar-benar membunuh Spectral Soul. Ekspresi para dewa berubah, pupil mereka mengecil saat semua tatapan mereka terfokus pada Fang Yuan. Meskipun kematian Spectral Soul disebabkan oleh usaha semua orang, Fang Yuan tidak dapat disangkal adalah pelaku utamanya. Fang Yuan tidak dapat diremehkan, dia terlalu licik. Dia benar-benar berhasil membunuh Spectral Soul, dia adalah mantan Demon Venerable. Dia bahkan menghancurkan takdir Gu, tidak aneh dia berhasil mencapai ini. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Iblis ini masih hidup benar-benar kemalangan terbesar dari semua kehidupan di dunia ini. Ya, bahkan jika dia bertindak sebelumnya, setelah membunuh Spectral Soul, dia pasti dalam kondisi yang buruk. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kapan kita akan melakukannya? Para dewa berteriak serempak. Fang Yuan, bahkan jika aku harus mati di sini, aku ingin kau mati. Ekspresi Peri Ziwei berubah, dia menggertakkan giginya saat menyerang. Di satu sisi, Peri Ziwei telah dimodifikasi oleh jiwa spektral dan menjadi sangat setia kepadanya, kematiannya membuatnya sangat marah. Di sisi lain, dia terus-menerus mengalami kegagalan sebagai akibat dari Fang Yuan. Di pengadilan surgawi, dia gagal, di sekte bayangan, dia masih gagal, dia terus kalah dari Fang Yuan ini. Bunuh dia, jika Fang Yuan tidak mati, yang akan menderita adalah semua orang yang hadir di sini. Demon Immortal Kijue berteriak saat dia menyerang Fang Yuan juga. Pada saat yang sama, dia diam-diam mentransmisikan ke Fang Yuan sambil terkekeh, Fang Yuan, ketika jiwa spektral meledak sendiri sebelumnya, kamu tidak membiarkanku masuk ke benteng gunung berat tanah damai milikmu. Aku akan melupakannya. Jika kamu ingin melarikan diri sekarang, kamu akan membutuhkan bantuanku, ambil beberapa warisan sejati yang terhormat, tunjukkan padaku ketulusanmu. Tanah si milik Demon Immortal Kijue rusak parah tetapi dia mempertahankan sebagian besar kekuatan pertempurannya sendiri. Setan tua ini masih bekerja sama dengan Fang Yuan untuk melawan Spectral Soul beberapa saat yang lalu, segera setelah itu, dia berbalik dan berganti pihak, menggunakan 3 kekuatan untuk mengancam dan memeras Fang Yuan lagi. Fang Yuan benar-benar tidak dalam kondisi yang baik, kesengsaraan tak terhitung jumlahnya dari celah abadi yang berdaulat masih berlangsung. Di sampingnya, Lu Weiyin memiliki ekspresi pucat, tubuhnya bergoyang-goyang, tidak mengherankan jika dia pingsan pada saat berikutnya. Wu Sui tampak mengerikan, meskipun aura peringkat 8-nya tidak stabil, dia masih mempertahankan beberapa kekuatan pertempuran. Saat ini, dia hanya bisa dikorbankan untuk mencoba mengulur waktu. Meski begitu, tidak ada jaminan mengenai berapa banyak waktu yang bisa dia perjuangkan. Adapun leluhur Laut Qi,
dia sudah dimasukkan ke dalam lubang abadi milik Fang Yuan. Di dalamnya, Raja Binatang Tempur masih tidak sadarkan diri. Fang Yuan membutuhkan seorang ahli abadi Gu untuk mengendalikan situasi. Jika tidak, leluhur Laut Qi akan dipaksa oleh situasi. Untuk melindungi tubuh utamanya, dia harus mengungkap identitasnya. Pada saat yang genting, tanpa pilihan yang lebih baik, aku harus mengorbankan klon Laut Qi dan klon Wu Shuai untuk mengulur waktu. Fang Yuan berpikir, dia mentransmisikan ke Lu Weiyin, apa metode melarikan diri yang kamu sebutkan sebelumnya. Ketika jiwa hantu raksasa meledak sendiri, Lu Weiyin bergerak, dengan paksa mengaktifkan medan perang bayangan pasir ilusi dan menekan ledakan jiwa secara ajaib. Meskipun itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas, itu berhasil memberi mereka waktu. Menggunakan waktu ini, Laut Qi Fang Yuan dan klon Wu Shuai berhasil bersembunyi di dalam benteng gunung berat Tanah Damai. Selama itu, Lu Weiyin mentransmisikan ke Fang Yuan bahwa dia punya cara untuk melarikan diri dan meninggalkan benua tengah dengan aman. Tepatnya, Fang Yuan membiarkan Lu Weiyin masuk ke benteng gunung berat Tanah Damai miliknya. Pertama, Lu Weiyin menyelamatkan kedua klon Fang Yuan, itu adalah langkah yang menunjukkan ketulusan yang besar. Kedua, karena jurus pembunuh medan perang Lu Weiyin rusak, ia menderita serangan balik yang sangat besar. Kekuatan tempurnya anjlok dan tingkat ancamannya juga berkurang. Fang Yuan tidak takut padanya sekarang namun, Fang Yuan menjawab, tidak usah terburu-buru. Pada saat berikutnya, dia tersenyum dingin, kedua lengannya terlipat di belakangnya, menatap ketiga kelompok Dewa Abadi dan keluarga Dewa Abadi mereka. Dia berbicara dengan tenang dan santai, bagus sekali, siapa di antara kalian yang ingin mati lebih dulu? Mengatakan ini, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Aura peringkat 8-nya sepenuhnya utuh dan tidak lemah sama sekali. Semua dewa menatap dengan mata terbelalak. Bukankah dia sudah mencapai batasnya? Semua kegembiraan untuk menyerang mereda. Para dewa menjadi ragu-ragu. Menggunakan waktu ini, Fang Yuan tertawa keras saat dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi, membawa Lu Weiyin dan yang lainnya pergi. Mereka berubah menjadi pelangi pedang, terbang jauh. Berbeda dari sebelumnya, Fang Yuan telah menyempurnakan banyak tanda Dao jalur surga, dia telah mendapatkan kebebasan dari batasan tanda Dao jalur surga. Jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan jurus pembunuh abadi sekarang. Meskipun dia masih perlu menggunakan formasi jalur manusia untuk menyerang tanda Dao jalur surga, dia sudah dapat menggunakan metode lain sekarang. Fang Yuan kabur, kejar dia. Dia mempermainkan kita. Para makhluk abadi langsung menyadarinya. Mereka mulai mengejarnya tanpa henti. Segala macam jurus pembunuh dilepaskan, membombardir Fang Yuan dan yang lainnya. Seolah-olah situasinya telah kembali seperti sebelumnya, kecuali jiwa spektral, leluhur Laut Qi, dan King Chou yang hilang, sebagai gantinya ada Lu Weiyin. Tapi, semuanya, berhati-hatilah. Perjuangan terakhir iblis Fang Yuan ini tidak bisa diremehkan. Biarkan dua kekuatan lainnya bertarung, mari kita hemat energi. Fang Yuan terlalu licik, menurutku, dia mungkin masih memiliki jurus pembunuh medan perang kedua atau formasi abadi. Benar sekali, dalam pertempuran perbatasan selatan, Fang Yuan menggunakan formasi jalur waktu untuk menjebak pasukan sekutu dari jalur lurus perbatasan selatan. Lu Weiyin juga orang yang licik, dia menyiapkan formasi jalur bumi untuk menjebak jiwa spektral, dia melakukan hal yang sama seperti Fang Yuan. Aku salah tentang dia. Pewaris perbatasan selatan bumi surga yang agung benar-benar bekerja sama dengan Fang Yuan tanpa malu-malu. Kata-kata para dewa itu dipenuhi dengan kebenaran dan kepahlawanan terhadap musuh-musuh jahat. Mereka menyampaikan pikiran dan bertukar percakapan, mencoba membuat rencana. Mereka mengejar dengan keributan besar, tetapi mereka semua merasa takut secara internal. Situasi saat ini sudah sangat berbeda dari sebelumnya, telah berubah hampir sepenuhnya. Fang Yuan berhasil membunuh Spectral Soul, prestasi luar biasa ini membuat ketiga kekuatan sangat waspada dan takut. Di satu sisi, bahkan jika Fang Yuan sudah mendekati batasnya, perjuangan terakhirnya akan menyebabkan salah satu dari mereka menderita kerugian besar, rencana mereka akan gagal total. Di sisi lain, ketiga kekuatan itu tidak hanya melawan Fang Yuan, mereka juga musuh bersama. Sebelumnya, Spectral Soul dan Qi Jue mengambil peran sebagai pelopor. Ketiga kekuatan itu dengan senang hati mengikuti di belakang mereka dan mencoba meraup beberapa keuntungan. Namun sekarang, Spectral Soul sudah mati, meskipun Demon Immortal Qi Jue tampak mengesankan, dia diam-diam memeras Fang Yuan untuk keuntungan pribadinya,
mengapa dia benar-benar bertarung dengan kekuatan aslinya. Ngomong-ngomong, Gu Immortal dari ketiga kekuatan itu waspada terhadap Fang Yuan, tetapi apakah Demon Immortal Qijue tidak waspada terhadapnya? Fang Yuan tidak banyak bertarung dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Seberapa banyak yang sebenarnya dia pulihkan? Melihat gerakan-gerakan mematikannya, gerakan-gerakan itu jelas lebih rumit dan banyak, seberapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan. Apakah dia memiliki Gu House Immortal keempat? Demon Immortal Qijue berpikir dalam hati. Sebelumnya, Fang Yuan kehilangan istana naga dan kapal perang terbang Myriad Year, ia segera mengalahkan benteng gunung berat Tanah Damai. Ketiga rumah Gu abadi ini semuanya peringkat 8, mereka adalah ciptaan puncak jalur perbudakan, jalur waktu, dan jalur bumi. Kekayaan Fang Yuan yang melimpah benar-benar mengejutkan Dewa Iblis Qijue. Ia tidak akan terkejut bahkan jika Fang Yuan mengalahkan rumah Gu abadi kelima pada saat ini. Seberapa dalam fondasi Fang Yuan? Bukankah para bangsawan masa lalu terlalu banyak berinvestasi padanya? Dewa Iblis Qijue menggertakkan giginya. Saat Fang Yuan mundur, ia menyarankan untuk bertransaksi menggunakan warisan sejati. Sikapnya terkadang keras, Dewa Iblis Qijue tidak dapat mengambil keputusan. Haruskah aku menyerang saat ini? Berapa banyak kekuatan yang tersisa pada Fang Yuan? Apakah perolehanku akan lebih tinggi jika aku membunuhnya? Tapi sekarang, mengejar dan mengumpulkan warisan sejati tampaknya juga cukup bagus. Di antara orang-orang, Dewa Iblis Qijue memiliki waktu terbaik selama periode pengejaran ini. Kita sampai, itu di bawah tempat ini. Lu Weiyin tiba-tiba mentransmisikan. Fang Yuan mengendalikan pelangi, dia tiba-tiba mengubah arah, dia langsung menerobos lapisan batu, memasuki lapisan berikutnya. Gemuruh, Fang Yuan dan yang lainnya mendengar suara gemuruh keras di sekitar mereka. Sungai Kibumi yang tak terbatas melonjak intens saat pasang surut mengamuk, Fang Yuan dan dua lainnya dikelilingi olehnya, mereka merasa seperti semut di sungai, menjadi sangat tidak penting. Ini adalah manifestasi dari urat bumi. Fang Yuan tertegun sebelum dia segera menyadarinya. Lu Weiyin mengangguk sambil tersenyum, memang, dengan 5 wilayah menjadi satu, urat bumi juga telah bergabung, dengan pergerakan urat bumi, mereka akan menampakkan diri. Mereka akan segera mencapai pulau itu. Fang Yuan mengaktifkan jurus pamungkasnya dengan susah payah saat pedang pelangi itu melesat jatuh. Pedang pelangi itu sulit dipertahankan, akhirnya menghilang di udara setelah beberapa saat. Ketiga makhluk abadi itu jatuh ke sebuah pulau berwarna coklat, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pulau ini sangat kecil, luasnya hanya beberapa kilometer persegi. Pulau itu sepi tanpa makhluk hidup, memiliki medan yang datar, ada 3 batu besar di pinggirannya yang menyerupai pilar, tertanam ke dalam urat bumi yang agung. Justru karena 3 pilar batu ini, pulau itu tetap tidak bergerak meskipun urat bumi bergerak. Fang Yuan, kemana kau lari? Kejar, tempat apa ini? Pada saat ini, ketiga kelompok pengejar juga tiba di lapisan ini. Seseorang mengaktifkan jurus pamungkas tetapi menemukan bahwa tanda dao jalur bumi di sini terlalu padat, mereka menekan hampir semua jalur lainnya. Para Dewa Gu harus menghabiskan banyak upaya untuk mengaktifkan jurus pamungkas kecuali jika itu adalah jalur bumi, jika tidak, hanya keluarga Gu abadi yang masih bisa bergerak bebas. Oh tidak, Fang Yuan datang ke sini dengan sebuah rencana dalam pikirannya. Apapun yang dia coba lakukan, kita harus menghentikannya. Cepat hancurkan pulau itu. Para Dewa Gu dari 3 kekuatan memiliki aura yang mengesankan, mereka dengan cepat mendekat. Namun, Fang Yuan, Wu Shuai, dan Lu Weiyin menyerang tiba-tiba, menghancurkan 3 pilar batu besar di pulau itu. Tanpa dukungan pilar-pilar batu, pulau itu mulai hanyut di sepanjang urat bumi. Para Dewa Gu dari 3 kekuatan mengejar tetapi pulau itu bergerak cepat, perbedaan antara keduanya terlalu besar, pulau itu dengan cepat terbelah beberapa jarak dan dalam beberapa tarikan napas, menyingkirkan para Dewa Gu dari 3 kekuatan. Para Dewa Gu dari 3 kekuatan tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu hanya sebuah pulau tetapi sebenarnya bergerak sangat cepat. Kita benar-benar lolos dari mereka. Pulau apa ini? Kemana kita akan dibawa? Wu Shuai menyentuh tanah keras pulau ini dengan tangannya sambil bertanya dengan takjub. Lu Weiyin terus batuk darah, menghancurkan pilar-pilar batu sebelumnya menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Dia tidak menjawab Wu Shuai, dia malah menatap Fang Yuan. Fang Yuan, kamu pasti sudah mengingatnya. Fang Yuan mengangguk, saat dia melihat pulau ini,
kilasan inspirasi muncul di benaknya. Saat dia mendarat, dia sudah mengingatnya. Ini adalah Flying Earth. Fang Yuan memberitahu Wu Shuai. Meskipun Wu Shuai adalah klonnya, Fang Yuan tidak memberinya salinan semua ingatannya. Ini adalah tindakan pencegahan. Jika Wu Shuai ditangkap di masa depan dan jiwanya digeledah, kenangan ini pada akhirnya akan membantu musuh-musuhnya. Dalam 500 tahun, kehidupan sebelumnya, kelima wilayah menjadi satu, dua langit bergabung, urat bumi dari kelima wilayah juga bergabung dan menciptakan banyak medan yang unik. Orang-orang di dunia menyebutnya 10 bumi. Mereka adalah jurang bumi, parit bumi, terowongan bumi, gua bumi, penjara bumi, bumi produksi, bumi terbang, bumi formasi, bumi harta karun, dan bumi makam. Pulau ini adalah salah satu dari 10 bumi. Bumi terbang, ia terbentuk dari urat bumi. Ia dapat bergerak di urat bumi secepat terbang, kecepatannya tidak dapat ditandingi secara normal. Wu Shuai akhirnya mengerti, jadi begitulah. Ia terus mendesah, dengan perubahan di dunia, bawah tanah juga menjadi jauh lebih menarik. Ia tahu esensi pulau ini, ia bertanya, lalu kemana kita bisa pergi? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku hanya pernah mendengar tentang bumi terbang, aku tidak pernah berinteraksi dengannya. Kita hanya dapat mengikuti jejaknya sekarang, kita tidak dapat mengendalikan arahnya. Lu Weiyin, aku ingin tahu apakah kau punya metode. Dalam pertempuran penyergapan ini, penampilan Lu Weiyin sangat luar biasa. Fang Yuan sekarang melihat banyak nilai dalam dirinya. Pewaris generasi saat ini dari bumi surga ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Pertama-tama, ia menyiapkan medan perang bayangan pasir ilusi, yang cukup kuat untuk menjebak jiwa spektral dan Qijue. Medan perang ini dengan sempurna memperlihatkan kekuatan medan perang yang sebenarnya. Selanjutnya, Lu Weiyin mengendalikan medan perang dan memungkinkan para dewa untuk bekerja sama erat saat berhadapan dengan jiwa spektral. Selama pertarungan yang intens, jiwa spektral ingin menargetkan King Chou tetapi dihalangi oleh Lu Weiyin beberapa kali. Setelah itu, pada saat yang krusial, Lu Weiyin memperlihatkan jurus pembunuh defensif yang kuat yang menghalangi serangan amukan jiwa spektral, memungkinkan Qijue memiliki cukup waktu untuk menggunakan jurus pembunuh sisinya. Ini adalah titik balik dari pertempuran itu. Selain itu, Lu Weiyin menggunakan semua kehidupan yang pahit dan menderita kehilangan adalah berkah untuk melawan jiwa spektral, menyebabkannya menderita serangan balik yang hebat. Akhirnya, ia dengan paksa mempertahankan medan perang dan menekan ledakan diri jiwa spektral, memungkinkan klon Fang Yuan untuk lolos dari krisis. Setelah medan perang hancur, dialah yang membimbing Fang Yuan ke Flying Earth ini dan berhasil melarikan diri. Kekuatan tempur Lu Weiyin jelas merupakan yang terbaik di dunia saat ini, tetapi Fang Yuan lebih mengagumi sifatnya. Dia ahli dalam bertahan dan bertekun, dia menggunakan dua jurus pamungkas, semua kehidupan itu pahit dan menderita kehilangan adalah berkah, pada saat yang genting menyebabkan Spectral Soul mengalami kemunduran besar. Dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya yang mendalam, Fang Yuan yakin bahwa Lu Weiyin pasti memiliki metode untuk mengendalikan Flying Earth. Bagaimanapun, ini melibatkan jalur bumi, itu adalah keahlian terbesar Paradise Earth Immortal Venerable. Dan seperti yang diharapkan, Lu Weiyin tidak mengecewakan Fang Yuan. Dia tersenyum dan mengangguk, saya tidak begitu terampil, tetapi warisan Paradise Earth memiliki metode yang relevan untuk mengendalikan arah Flying Earth dan memutuskan tempat untuk berhenti. Wu Shuai mendengar ini, pupil matanya mengecil, dia menjadi sangat berhati-hati. Lu Weiyin tampaknya tidak menyadarinya saat dia terus tersenyum, urat bumi ini bergerak di sepanjang gurun barat, menuju Laut Timur, sebelum mencapai perbatasan selatan dan dataran utara. Setelah itu, saya ingin tahu di mana Anda ingin berhenti, Fang Yuan. Fang Yuan juga tersenyum, bukankah Anda mengundang saya untuk menjadi tamu di Mushroman Paradise Anda sebelumnya? Lu Weiyin mengangguk, Fang Yuan, sekarang. Setelah Spectral Soul telah dibunuh oleh kita, saya yakin Anda sudah tahu ketulusan saya. Ini bukan hanya ketulusan saya, ini juga ketulusan Paradise Earth Immortal Venerable. Meskipun aku tidak yakin dengan rinciannya, ada sesuatu yang tertulis di warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Bumi Surgawi. Gu Yue Fang Yuan adalah pewaris Dewa Bumi Surgawi dari 5 wilayah. Semua pasukan Dewa Bumi Surgawi akan membantunya, mereka akan membantunya menjadi Dewa Bumi Surgawi dengan kekuatan penuh mereka. Paradise Earth Immortal Venerable terkenal baik hati dan baik hati, siapa yang tidak tahu sifatnya.
Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk membersihkan kekacauan yang diciptakan oleh Spectral Soul. Dia tidak memiliki satu pun metode ofensif. Semua tindakan dan kata-katanya dimaksudkan untuk menuntun orang ke jalan kebaikan. Dia senang membantu orang. Di antara orang-orang yang dia bantu, apakah jumlahnya hanya jutaan atau puluhan juta? Faktanya, tidak hanya manusia, bahkan manusia varian dan binatang purba legendaris pun menerima bantuannya. Dia bahkan mengambil tindakan berkali-kali untuk memperbaiki gunung dan sungai. Dia mengelola titik sumber daya alam surga dan bumi. Mushroman Paradise di perbatasan selatan, Merman Imperial Court di Laut Timur, serta Paus Naga Biru, semuanya telah menerima bantuan Paradise Earth Immortal Venerable. Bahkan medan perang reinkarnasi benua tengah diciptakan oleh Paradise Earth Immortal Venerable karena dia tidak ingin melihat pertumpahan darah di antara para dewa benua tengah. Dia menggunakannya untuk menyelesaikan konflik mereka. Dan Fang Yuan, dia membunuh orang seperti memotong rumput. Dia dingin dan tidak berperasaan. Demi keuntungan pribadinya, dia menghancurkan takdir Gu dan mengabaikan kemakmuran umat manusia. Demi berkultivasi, dia menjarah sumber daya di mana-mana. Dia memeras, mencuri, merampas, dia menggunakan semua metode yang mungkin. Kemanapun dia pergi, ada darah, ada bencana. Dan sekarang setelah jiwa hantu mati, Fang Yuan menjadi iblis nomor satu sejati di dunia. Tidak aneh bahwa Yang Mulia Abadi Bumi Surga berhasil menyimpulkan keberadaan Fang Yuan, ke-9 orang terhormat lainnya telah melakukan hal yang sama. Tetapi Yang Mulia Abadi Bumi Surga benar-benar ingin Fang Yuan menjadi pewarisnya. Dia ingin semua kekuatan bumi surga membantu Fang Yuan naik ke posisi yang terhormat. Ini sungguh aneh di luar dugaan. Apakah Yang Mulia Abadi Bumi Surga sudah gila? Pikiran pertama Wu Shuai setelah bereaksi adalah seperti itu. Segera setelah itu, Wu Shuai berpikir, jangan bilang Yang Mulia Abadi Bumi Surga ingin tubuh utamaku menjadi orang baik. Ini memang sesuai dengan gaya tindakannya. Memang, Fang Yuan adalah iblis. Setelah berita tentang pertempuran sebelumnya menyebar, itu akan mengejutkan dunia. Gelar Fang Yuan sebagai iblis nomor satu di dunia akan mendapatkan persetujuan semua orang. Jika iblis seperti itu bisa membalik halaman baru dan menjadi orang benar, itu pasti kabar baik bagi dunia dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Wu Shuai terkejut tetapi Fang Yuan tidak berekspresi. Dia tidak menunjukkan emosi eksternal apapun. Karena dia sudah mendengar kata-kata seperti itu sebelum dia berkomunikasi dengan Lu Weiyin. Fang Yuan mengingat adegan saat itu di Pulau Batu Teratai Merah. Demi tujuan ini, Dewa Bumi Surgawi mengambil Gu penyesalan dan menaruhnya di dalam Paus Naga Biru. Karena itu, kejadian di masa depan terjadi. Fang Yuan memasuki surga Gua Paus Naga Biru, mengambil Gu penyesalan dan melepaskan Sensang. Saat itu, misi utama Dewan Prestasi tampaknya bermaksud mengundang Fang Yuan untuk tinggal di surga gua, menerima misi dan menjadi pemilik baru Paus Naga Biru. Namun Fang Yuan tidak menyerah pada godaan, ia memilih untuk pergi dan berpartisipasi dalam perang takdir, untuk menghancurkan Gu Takdir. Setelah perang takdir, Lu Weiyin menghubungi Fang Yuan, menyatakan bahwa ia ingin membantu yang terakhir. Kedua hal ini pada dasarnya saling terkait. Jadi, tidak begitu sulit bagi Fang Yuan untuk menerima ini. Sejak aku terlahir kembali, aku memperoleh banyak warisan sejati yang terhormat. Ini adalah investasi dari para bangsawan masa lalu, mereka menggunakan aku sebagai alat untuk menghancurkan Gu Takdir. Awalnya aku mengira Dewa Bumi Surgawi memiliki ide yang sama, tetapi ternyata ia memiliki niat yang lebih dalam. Pikiran-pikiran terus berkelebat dan bertabrakan di benak Fang Yuan. Ini adalah situasi sulit terbesar dalam hidupnya. Benar-benar pengalaman yang hampir membuatnya mati. Momen paling berbahaya adalah ketika Giant Spectral Soul menggunakan jurus pamungkas It Heart padanya. Fang Yuan benar-benar tidak berdaya saat itu, ia harus berjudi. Karena itu, ia memaksakan diri untuk tertawa dan memasang penyamaran yang sempurna, berhasil mengelabui Demon Immortal Kijue untuk menyerang dan mengkhianati Spectral Soul. Itu menghentikan It Heart dan memungkinkannya untuk bertahan hidup. Saat itu, Fang Yuan tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki kuburnya. Apa penyebab dari situasi yang genting ini? Secara eksternal, Spectral Soul mengejarnya, mencoba mendapatkan kembali Gu Janin abadi yang berdaulat dan alam mimpi. Secara internal, ada rencana dari Red Lotus Demon Venerable. Ia menggunakan 3000 tanda dao jalur surga untuk menahan Fang Yuan dan memaksanya untuk tidak dapat bertarung. Gu Takdir hancur, Fang Yuan tidak memiliki nilai yang tersisa.
Tidak peduli seberapa banyak bantuan yang telah ia terima di masa lalu, ia akan menderita serangan balasan yang sepadan saat ini. Semua orang terhormat yang berinvestasi pada Fang Yuan juga meninggalkannya, mereka memiliki niat membunuh yang kuat. Dalam situasi seperti itu, satu orang terhormat menonjol dari yang lain, dia mengulurkan tangan membantu pada saat yang genting, menarik Fang Yuan keluar dari jurang. Apa niat yang mulia abadi bumi surga? Apa yang dia inginkan dari Fang Yuan? Mengapa dia berpikir bahwa Fang Yuan akan menjadi seorang yang terhormat? Mengapa dia ingin membantu Fang Yuan menjadi seorang yang terhormat meskipun biayanya sangat besar? Dikelilingi oleh tanah coklat, ki bumi bergemuruh. Bumi terbang terus bergerak di dalam urat bumi agung. Menurut pemahamanku, dalam ramalan tiga yang mulia, yang terhormat berikutnya adalah yang mulia abadi mimpi agung. Apakah yang mulia abadi bumi surga berpikir aku memiliki kemampuan untuk menjadi yang mulia abadi mimpi agung? Tatapan Fang Yuan berkedip saat dia memecah keheningan, menyelidiki sambil bertanya. Lu Weiyin menjawab, ramalan tiga yang mulia sudah diketahui semua orang, tetapi sekarang karena takdirku telah dihancurkan, masa depan tidak lagi pasti. Ada kemungkinan yang mulia abadi mimpi agung akan muncul, ada kemungkinan juga ini tidak akan terjadi, kan? Fang Yuan, tidak perlu dikatakan lagi, begitu kamu mengunjungi surga manusia jamur dan menerima makna sebenarnya dari bumi surga, kamu akan mengerti segalanya. Pada saat itu, aku pasti akan menyambutmu dengan antusias. Lu Weiyin tersenyum tetapi tidak mau berbicara lagi. Setelah pertempuran ini, dia yakin bahwa Fang Yuan akan pergi ke surga manusia jamur, tetapi dia tidak akan pergi sekarang. Lu Weiyin tahu tentang kewaspadaan Fang Yuan, dia adalah orang yang kejam tetapi dia sangat berhati-hati. Meskipun Lu Weiyin memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pertempuran ini, jika ada kesempatan, Fang Yuan pasti akan membunuhnya. Namun Lu Weiyin telah berhati-hati, Fang Yuan tidak memiliki kesempatan seperti itu. Ketika jiwa spektral meledak sendiri, ia menyelamatkan Wu Shuai dan leluhur Laut Qi, mengungkapkan niat baiknya sambil juga memberitahu Fang Yuan bahwa ia memiliki cara untuk melarikan diri. Itulah alasan Fang Yuan membiarkannya masuk ke benteng gunung berat Tanah Damai. Ketika mereka sampai di bumi terbang, karena ia memiliki metode untuk mengendalikannya, ia mempertahankan nilainya, Fang Yuan tidak mau membunuhnya. Namun jika ia pingsan, Fang Yuan pasti akan memberikan pukulan fatal, sebelum mencari jiwa Lu Weiyin dan mengetahui semua detailnya. Akhirnya, Fang Yuan memilih untuk pergi di tengah perjalanan. Ia diganggu oleh kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikannya. Kekuatan pertempurannya rendah sekarang, jika tidak, ia akan menyerang Lu Weiyin yang melemah. Sebelum berangkat, Lu Weiyin berbicara kepada Fang Yuan, dengan penuh ketulusan, Fang Yuan, aku yakin kau sangat menyadari situasi saat ini. Semua orang terhormat ingin membunuhmu, ini bukan satu-satunya kesulitanmu. Kita hanya punya sedikit waktu sekarang, keadaan sebenarnya bahkan lebih berbahaya daripada selama perang takdir. Jika kita bertindak lambat, kita akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Karena itu, aku harap kau akan datang mengunjungi surga manusia jamur sesegera mungkin. Fang Yuan mengangguk, membawa Wu Shuai dan pergi. Kedua makhluk abadi itu meninggalkan urat bumi, bergerak ke atas. 1 jam kemudian, mereka tiba di permukaan, muncul di padang pasir. Tidak ada apapun dalam jarak ribuan li di sekitarnya. Wu Shuai tiba-tiba tersenyum, Lu Weiyin tampaknya dalam masalah. Dengan membantu kita kali ini, dan juga menjadi pemimpin pasukan manusia varian, dia akan menghadapi tekanan dari jalan lurus perbatasan selatan. Fang Yuan mengangguk, ini memang bermasalah baginya. Jalan lurus perbatasan selatan dipimpin oleh klan Wu, sementara pemimpin klan Wu, Wu Yong, adalah orang yang ambisius dan tangguh, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tetapi dengan keterampilan politik Lu Weiyin, saya yakin dia sudah memiliki cara untuk menyelesaikannya. Wu Shuai bertanya lagi, sebelum berpisah, apakah Lu Weiyin hanya mencoba menakut-nakuti kita? Fang Yuan memiliki ekspresi serius, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suasana hati Wu Shuai menjadi berat. Ayo pergi, kita akan memulihkan diri sekarang, kita benar-benar tidak punya waktu lagi. Kata Fang Yuan, urat tanah. Iblis Fang Yuan itu benar-benar melarikan diri. Di dalam rumah Gu abadi pengadilan surgawi, Qin Dingling menatap dengan mata lebar dan marah saat dia menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya erat-erat. Ini adalah situasi yang tidak ingin dia lihat,
tetapi tetap saja terjadi. Di dalam altar keberuntungan bencana, Bing Sai Chuan juga mendesah. Dia tidak menyangka ini akan terjadi, jiwa spektral yang kuat dan mengesankan itu tewas sementara Fang Yuan, yang melarikan diri dari mereka, berhasil melarikan diri. Kejutan terbesar adalah Lu Weiyin, pewaris bumi surga ini sama sekali tidak layak berada di jalan yang benar, dia adalah aib dewa bumi surga. Tentu saja, ada juga urat bumi dan bumi terbang. Kelima wilayah itu bersatu, dinding wilayah lenyap, dewa Gu dari kelima wilayah itu memfokuskan perhatian mereka pada perang takdir. Akibat perang belum berakhir, tetapi gelombang Qi sudah mulai muncul, semua dewa Gu sibuk menghadapinya. Hampir tidak ada yang punya waktu atau energi saat ini untuk menjelajahi perubahan di bawah tanah. Urat bumi itu agung dan luas, seperti sungai kuning yang bergemuruh, menciptakan keributan dan suara yang besar. Bepergian di sekitar urat bumi yang bergolak ini sama sekali tidak mudah. Bumi terbang yang ditumpangi Fang Yuan telah hilang, para makhluk abadi melakukan perjalanan dengan susah payah di bawah tanah, harapan mereka untuk menangkap Fang Yuan menjadi semakin rendah. Kemanapun pandangan para makhluk abadi tertuju, mereka akan melihat banyak sekali sumber daya jalur bumi di sekitar urat bumi. Dan di dalam urat bumi, bahkan ada bahan abadi dengan kualitas yang lebih tinggi. Dengan perubahan di langit dan bumi, bahkan bumi menjadi begitu asing dan tidak dikenal. Sumber daya jalur bumi ini sangat berat, terlalu merepotkan untuk mengambilnya dari urat bumi, kecuali jika seseorang memiliki pencapaian jalur bumi yang luar biasa. Hanya sumber daya jalur bumi yang kita lihat di sepanjang jalan ini, jika kita dapat menggunakannya dengan baik, kita pasti dapat mengubah situasi. Sekte jiwa kuno, yang memiliki jurang bumi ini, akan diuntungkan, jika mereka dapat menyerap sumber daya ini, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang jauh lebih kuat. Mereka adalah elit di antara tingkatan tertinggi dewa abadi, mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik. Sumber daya di bawah tanah terlalu melimpah, ini akan memiliki implikasi yang besar. Cara untuk mengekstraksi sumber daya ini secara efisien dan memanfaatkannya akan memengaruhi seluruh situasi dunia di masa depan. Cepat, keluarkan beberapa cacing Gu cadangan, 300 lainnya hancur. Siapa yang dapat membantu saya untuk mengganti cacing Gu yang baru bersama-sama? Ketika rumah Gu abadi pindah ke urat bumi ini, mereka akan menderita invasi Qi bumi ini. Akan ada semakin banyak tanda dao jalur bumi yang diukir di rumah Gu abadi. Itu kecuali jika itu adalah rumah Gu abadi jalur bumi, rumah Gu abadi dari jalur lain tidak dapat tinggal di dalam urat bumi terlalu lama. Fang Yuan telah menghilang untuk waktu yang lama. Kecuali kita dapat menemukan pulau terbang lain seperti yang mereka miliki, jika tidak. Lu Weiyin itu jelas memiliki metode untuk mengendalikan pulau terbang itu. Dia adalah pewaris bumi surga, saat itu, Yang Mulia Abadi Bumi Surga mengolah jalur bumi terutama. Para dewa abadi pengadilan surgawi tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi mereka sudah berniat untuk mundur. Qin Dingling tetap diam, dia tidak mau, tetapi Fang Yuan benar-benar akan berhasil melarikan diri di depan mata mereka. Dia tahu bahwa Fang Yuan telah melarikan diri cukup lama, hampir tidak ada harapan untuk menangkapnya sekarang. Tetapi dia masih secara tidak sadar tetap diam. Setelah pertempuran ini, rasa gentarnya terhadap Fang Yuan meningkat beberapa kali lipat. Jiwa spektral mengejarnya secara pribadi tetapi tidak dapat membunuhnya. Sebaliknya, Fang Yuan berhasil membunuh jiwa spektral secara terbalik. Gu Yue Fang Yuan, aku meremehkanmu. Tidak heran bahkan pembudidaya jalur kebijaksanaan peri Si Wei goyah di tanganmu berkali-kali. Tunggu, di mana anggota sekte bayangan? Pilar-pilar batu ini terletak di jurang bumi, mereka tentu saja tidak bisa bergerak. Yang bergerak adalah kelompok peri Si Wei. Karena Fang Yuan bisa membunuh Tuan, dia pasti punya cara untuk melarikan diri. Aku sudah bertarung melawannya berkali-kali, aku sangat memahaminya. Kata peri Si Wei, setelah kematian jiwa hantu, kelompok terlemah menjadi sekte bayangan. Sebelumnya, peri Si Wei sengaja berteriak dan menarik perhatian surga panjang umur dan pengadilan surgawi kepada Fang Yuan. Dia diam-diam mentransmisikan dan mengarahkan para abadi sekte bayangan ini untuk melarikan diri di tengah perjalanan. Setelah itu, dia bahkan tidak sampai ke lapisan dengan urat bumi, dia langsung meninggalkan medan perang bersama para abadi sekte bayangan ini. Tidak, saat terbang, peri Si Wei tiba-tiba berhenti, berkata, meskipun aku tidak yakin berapa lama Fang Yuan, surga panjang umur, dan pengadilan surgawi akan bertarung,
kita perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Peri Ziwei mengalihkan pandangannya ke arah Bai Ningbing, Peri Miaoyin, dan Nyonya Kelinci Putih. Selamat tinggal untuk kalian bertiga. Nada bicara Peri Ziwei menjadi sangat dingin. Ekspresi Peri Miaoyin berubah jelek, jelas, Peri Ziwei akan membuang mereka sebagai pion bekas. Nyonya Kelinci Putih merasa gelisah, sementara Bai Ningbing tersenyum sambil mengusap dagunya, mengangguk riang, menarik, dikejar-kejar seperti ini biasa saja, tetapi aku sendiri belum pernah mengalami status seperti itu. Bahkan jika mereka keberatan, apa yang bisa mereka lakukan? Peri Ziwei adalah ahli hebat peringkat 8, dia bisa menekan mereka bertiga. Peri Ziwei mengangguk, membawa pergi Patua Zheng Yuan dan Ying Wuxie, dengan cepat menghilang dari pandangan Bai Ningbing dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Nyonya Kelinci Putih bertanya, dia bingung dan tidak yakin. Bai Ningbing terkekeh, kita dalam masalah besar, aku yakin kita akan segera tertangkap. Kelinci Putih menatap dengan mata besar dan jernih, dia bertanya, apakah kamu yakin? Bai Ningbing mengangguk tetapi berkata, kita tidak bisa terlalu yakin, tetapi Peri Ziwei adalah ahli jalur kebijaksanaan yang hebat, melihat tindakannya sebelumnya, bukankah itu mengatakan yang sebenarnya? Meskipun tingkat kultivasi kita rendah, kita memiliki nilai. Bukankah mereka menemukan jejak Fang Yuan dengan menggunakan kita sebagai penghubung? Tetapi sekarang, Peri Ziwei langsung menyerah pada kita, itu berarti dia menyerahkan metode untuk mendeteksi Fang Yuan. Ini menunjukkan betapa besar bahaya yang kita hadapi saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi sekarang. Nyonya Kelinci Putih berkata dengan cemas. Mengapa kita tidak berpencar? Peri Miaoyin bertanya, siapapun yang tertangkap akan menjadi orang yang tidak beruntung. Kelinci Putih, ikutlah denganku. Di antara bawahan Fang Yuan, Peri Miaoyin dan Nyonya Kelinci Putih memiliki hubungan yang paling dekat. Di saat kritis ini, dia ingin membawa Kelinci Putih bersamanya. Rencana apa? Nyonya Kelinci Putih penasaran. Namun setelah Bai Ningbing memberitahu mereka, keduanya langsung menolaknya. Bukankah itu terlalu berisiko? Nyonya Kelinci Putih terdiam. Kau ingin kembali ke lapisan kelelawar hitam. Dasar gila. Peri Miaoyin memutar matanya. Bai Ningbing menjawab, kelihatannya berbahaya di sana, tetapi kenyataannya berbeda. Dengan banyaknya kelelawar di sana, bahkan para pengejar tidak akan mendeteksi kita, mereka mungkin akan pergi ke lapisan berikutnya sambil melewati kita. Kelinci Putih tercengang, sepertinya kata-kata Bai Ningbing masuk akal. Menurutmu, apakah Tuan Fang Yuan akan kembali untuk menyelamatkan kita? Nyonya Kelinci Putih tiba-tiba bertanya. Ekspresi Peri Miaoyin menjadi suram, jangan lupa bahwa kita ikut serta dalam pengejaran terhadapnya sebelumnya. Kelinci Putih merasa cemas, tetapi kita terpaksa, tidak ada pilihan. Tuan Fang Yuan sangat bijaksana, mengapa dia tidak memahaminya? Bai Ningbing mencibir, kalian berdua masih berharap padanya. Belum lagi dia saat ini sedang sibuk mencoba menyelamatkan hidupnya sendiri, bahkan jika dia bisa, dengan sifatnya yang dingin dan acuh tak acuh, mengapa dia datang untuk menyelamatkan kita? Sebenarnya, dia lebih suka kita mati sekarang, setelah kita mati, tidak akan ada petunjuk yang cukup untuk menyimpulkan lokasinya. Nyonya Kelinci Putih terdiam, Peri Miaoyin menggertakkan giginya, tidak perlu bicara lagi. Kelinci Putih, ikutlah denganku. Sedangkan untukmu, Bai Ningbing, selamat tinggal. Peri Miaoyin tidak tertarik dengan saran Bai Ningbing, setelah banyak berinteraksi dengannya, dia tahu bahwa orang ini adalah orang gila. Bai Ningbing mengangkat bahunya, silakan. Saat dia mengatakan itu, angin kencang bertiup, bau darah menyebar ke seluruh area. Dewan Penghakiman Iblis Rumah Gua Abadi peringkat 8 tiba. Suara dingin Fang Zheng terdengar dari dalam, kemana kau mencoba pergi? Bai Ningbing dan yang lainnya terguncang secara fisik dan mental, tidak menyangka bahwa pengejar mereka datang begitu cepat. Mengapa Fang Zheng ada di sini? Ternyata setelah pengadilan surgawi, surga panjang umur, dan Dewa Iblis Qijue kehilangan jejak Fang Yuan, mereka kehilangan harapan saat bergerak di sepanjang urat bumi, mereka mulai memiliki pikiran lain. Dewa Iblis Qijue adalah yang pertama menyerang altar keberuntungan bencana. Di dalam altar keberuntungan bencana, Bing Sai Chuan bersiap untuk ini, ia memblokir serangan Dewa Iblis Qijue. Melihat serangannya gagal, Dewa Iblis Qijue tidak merasa sedih, ia berseru, pengadilan surgawi. Jika kalian tidak melawan altar keberuntungan bencana sekarang,
apakah kalian akan menunggu sampai surga panjang umur menyerang benua tengah? Bing Sai Chuan mendengar ini, hatinya hancur. Kalian tidak salah. Qin Dingling tertawa saat dia memberi perintah kepada rumah Gu abadi pengadilan surgawi, melancarkan serangan mereka juga. Namun, pengadilan surgawi tidak hanya mengepung altar keberuntungan bencana, mereka bahkan menargetkan Dewa Iblis Qijue. Dewa Iblis Qijue mendengus dingin, pengadilan surgawi, nafsu makanmu terlalu besar. Qin Dingling menjawab dengan arogan, Qijue, setelah pertempuran sengit itu, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? Silakan tunjukkan pada kami. Dewa Iblis Qijue terdiam. Tidak ada yang salah dengan pengadilan surgawi menyerangnya, itu adalah keputusan yang bijaksana. Namun, Qin Dingling bertindak tegas, apakah dia sedang membuat lelucon atau, Dewa Iblis Qijue tidak punya waktu untuk berpikir, serangan pengadilan surgawi sudah tiba, dan dia harus membela diri. Ketiga pihak bertarung di atas urat bumi. Fang Zheng, cepat pergi ke lapisan atas dan kejar sekte bayangan. Peri Ziwei dapat menggunakan Bai Ningbing dan yang lainnya untuk menyimpulkan lokasi Fang Zheng. Kita juga bisa melakukan itu, tangkap orang-orang ini, sedangkan untuk Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan, mengatakan ini, Qin Dingling ragu-ragu. Namun, tak lama kemudian, dia melanjutkan dengan nada tegas, sedangkan untuk mereka berdua, bunuh mereka jika kau bisa. Ya, Fang Zheng menerima perintahnya, dia mengendalikan Dewan Penghakiman Iblis dan meninggalkan medan perang. Altar keberuntungan bencana dan Dewa Iblis Qijue terjebak, mereka menyaksikan Dewan Penghakiman Iblis pergi. Fang Zheng terbang cepat di dalam Dewan Penghakiman Iblis, menggunakan kemampuan rumah Gu abadi untuk menemukan jejak sekte bayangan. Semua anggota sekte bayangan ada di daftar dewan, Fang Zheng dengan cepat menemukan Bai Ningbing dan dua abadi lainnya. Rumah Gu abadi peringkat 8, Dewan Penghakiman Iblis. Hati Nyonya Kelinci Putih dan Peri Miao Yin mencelos, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka ingin memberitahu Fang Zheng tentang arah pelarian Peri Ziwei tetapi ada perjanjian aliansi yang dibuat sebelumnya, jika mereka mengkhianati Peri Ziwei, konsekuensinya akan berat. Cahaya dingin melintas di mata Bai Ningbing, bahkan dengan musuh di depan mereka dan mungkin yang lain di belakang, dia masih memiliki ekspresi gembira, itu kamu, aku tahu suara itu, Gu Yue Fang Zheng. Gu Yue Fang Zheng memiliki tatapan yang berkedip, dia menatap Bai Ningbing melalui rumah Gu abadi, Bai Ningbing, untuk berpikir bahwa kita akan bertemu di sini saat ini. Kenangan dari masa lalu melonjak dalam benaknya, seolah-olah dia baru saja minum minuman keras sebelum pertempuran, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pertempuran yang panas. Bai Ningbing, dia berteriak keras, apakah kamu masih ingat Gu Yue Qingsu? Di hati Fang Zheng, Gu Yue Qingsu lebih seperti saudara daripada Fang Yuan baginya. Dia peduli, dia lembut, dia bertanggung jawab, dia mengagumkan, ketika dia tinggal di desa Gu Yue. Meskipun pemimpin klan Gu Yue merawat Fang Zheng dan mengajarinya secara pribadi, dia tetap saja seorang senior. Perhatian dan kepedulian yang diberikan Gu Yue Qingsu kepada Fang Zheng selalu tersimpan di hati Fang Zheng. Namun, orang seperti itu dibunuh oleh Bai Ningbing. Fang Zheng menyaksikan seluruh pertempuran yang melibatkan kematian Qingsu. Gu Yue Qingsu, Bai Ningbing sedikit linglung, bagaimana mungkin dia bisa lupa? Dulu, dia bertarung melawan Gu Yue Qingsu. Meskipun dia berhasil membunuh Gu Yue Qingsu, dia juga kehilangan lengannya karena Gu Yue Qingsu. Namun, pada saat berikutnya, Bai Ningbing menutup telinga. Dia tertawa meremehkan. Aku pasti sudah lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Lagi pula, dia hanyalah semut yang tidak penting. Mata Gu Yue Fang Zheng membelalak. Darah memenuhi matanya saat niat membunuh melonjak di tubuhnya. Bai Ningbing, matilah.